warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yasmin Hayafadiah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video ini, saya akan membahas topik penting dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu kedudukan hukum anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU nomor 8 tahun 2010. Topik ini bukan hanya relevan secara hukum, tapi juga menyentuh aspek sosial, agama, dan keadilan anak dalam masyarakat kita. Nah, teman-teman sekalian, di masyarakat kita ini, istilah anak di luar nikah itu sering menimbulkan stigma. Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hal ini sebelumnya ditegaskan di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak, karena secara biologis ia memiliki ayah, tetapi secara hukum ayahnya dianggap tidak ada. Akibatnya, anak ini tidak bisa menuntut nafkah, warisan, atau pengakuan dari ayahnya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari seorang anak yang bernama Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Melalui putusan MK nomor 46 PUU nomor 8 tahun 2010, MK ini menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 tersebut bertentangan dengan UUD karena tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak anak. Maka putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sejauh dapat dibuktikan secara ilmiah dan atau teknologi dan menurut hukum memiliki hubungan darah. Maka teman-teman sekalian, dengan demikian, anak di luar nikah berhak mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara sah, misalnya di zaman sekarang itu melalui tes DNA. Maka teman-teman sekalian, putusan Mahkamah Konstitusi ini mendasarkan argumennya pada beberapa hal. Yang pertama, pasal 28B ayat 2 UUD, bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Juga asas keadilan, bahwa anak tidak bisa dihukum atau ditanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Nah, putusan ini bersifat final dan mengikat, namun tidak serta-merta mengubah sistem hukum. Maka, pemerintah baru menyelaraskan putusan ini ke dalam undang-undang melalui revisi Undang-Undang Perkawinan dan peraturan teknis lainnya. Tapi peraturan ini masih secara bertahap. Nah, teman-teman semua, meski putusan MK ini progresif, penerapannya nggak semudah itu. Ada beberapa kendala yang muncul di masyarakat. Yang pertama, masih adanya stigma sosial, terutama di daerah, terhadap anak-anak yang disebut haram atau anak di luar nikah. Yang kedua, institusi hukum yang belum sepenuhnya paham atau siap menjalankan putusan MK ini. Beberapa pengadilan agama atau catatan sipil masih menolak permohonan pengesahan anak di luar nikah ini.
Yang ketiga, birokrasi rumit dalam membuktikan hubungan biologis. Tes DNA masih mahal dan gak semua keluarga itu bisa mengaksesnya. Yang keempat, persoalan hak waris. Meskipun sudah ada hubungan perdata, masih ada perdebatan apakah anak di luar nikah ini mendapatkan hak waris yang sama seperti anak sah. Juga teman-teman selalu ada argumen pro dan kontra. Kelompok pro berpendapat bahwa putusan MK ini memberikan keadilan bagi anak yang seharusnya tidak menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Nah, juga anak itu berhak atas identitas, pengakuan, kasih sayang, dan perlindungan hukum dari kedua orang tuanya. Tapi kelompok kontra menilai bahwa putusan ini bisa dianggap melegalkan hubungan di luar pernikahan dan juga berpotensi mengikis nilai-nilai kesucian pernikahan di dalam agama. Jadi kontra khawatir akan terjadi lonjakan pengakuan anak di luar nikah yang menimbulkan konflik keluarga baru, misalnya di dalam warisan dan lain sebagainya. Jadi, apa sih solusi yang harus ditegakkan? Untuk menjawab tantangan ini, ada beberapa solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, pemerintah dan Mahkamah Agung harus segera menyusun peraturan pelaksana yang jelas untuk melaksanakan putusan MK ini secara teknis. Nah, lalu penguatan edukasi hukum kepada masyarakat khususnya tentang hak anak dan pentingnya legalitas keluarga. Juga memberikan akses murah untuk tes DNA dan pembuktian ilmiah agar tidak menjadi hambatan ekonomi. Lalu harmonisasi antara kompilasi hukum Islam, KHI, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi pertentangan interpretasi antar instansi. Maka teman-teman sekalian, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa anak di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum nasional adalah amanah yang harus dilindungi. Mereka bukan produk hukum, melainkan manusia utuh yang punya hak untuk diakui dan juga diperlakukan secara adil. Putusan MK nomor 46 PUU nomor 8 tahun 2010 ini bukan hanya langkah maju secara hukum, tapi juga tonggak moral bangsa dalam memutus rantai diskriminasi. Mari kita jaga anak-anak Indonesia apapun latar belakang kelahirannya untuk tetap tumbuh dengan martabat dan perlindungan penuh dari negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya Yasmin Hayafadia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.